Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Kembali ke rumah Li, gadis kecil itu langsung lari ke kediaman Li Longsing. Sesampainya di dekat ruang rahasia, gadis kecil itu tiba-tiba sedikit gemetar, dan mulutnya terbuka mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, seorang penjaga yang berdiri di dekatnya bergegas maju dan bertanya dengan prihatin, "Xiao Yu, mengapa kamu terluka? Siapa yang melukaimu? Cepat beritahu, aku akan membalas dendam." Xiao Yu menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa saudara Wang. Sejak datang ke Li Mansion, Xiao Yu yang mungil dan cantik telah memenangkan cinta semua orang di Mansion. Apakah itu pelayan, ataupun penjaga, mereka semua memperlakukannya seperti saudara perempuan mereka sendiri. Apa benar?" Wang Weiwei ragu. Xiao Yu tersenyum, "Yah, aku baik-baik saja, saudara Wang, jangan khawatirkan aku." Setelah selesai berbicara, Xiao Yu berjalan ke pintu ruang rahasia dan duduk bersilang. Li Longsing berkultivasi di ruang rahasia, bahkan di pintu ruang rahasia ini, aura langit dan bumi beberapa kali lebih kuat dari tempat lain. Melihat ini, Wang Weiwei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengabaikannya, dan pergi ke samping untuk melanjutkan tugas. Sejak hari itu, setiap kali Mansion Master Li Longsing berlatih di ruang rahasia, Xiao Yu akan datang ke pintu ruang rahasia untuk berlatih. Tidak mengherankan, karena dia sama sekali tidak bisa mendeteksi fluktuasi aura dari Xiao Yu, jadi dia mengira Xiao Yu sedang bercanda dan tidak peduli. Setelah berlatih sekitar setengah jam, Xiao Yu Fang dengan paksa menekan energi yang luar biasa di tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka matanya, dan cahaya hijau samar melintas di dalamnya. Dia menoleh dan melirik ke ruang rahasia di belakangnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sekarang, jika aku secara paksa menggunakan metode rahasia untuk membunuh musuh, itu akan menimbulkan reaksi, tetapi dengan adanya Li Longsing, semua ini adalah tidak masalah." Selama dia bisa berlatih di sisinya, tidak peduli seberapa serius serangan balasannya, dia bisa pulih secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan mata lagi dan mulai berlatih dengan konsentrasi. Waktu berlalu dengan tenang. Li Longsing tiba-tiba membuka matanya, dan bagian dalam matanya meledak dengan warna cemerlang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya di matanya tertahan dan menghilang. Mendorong pintu terbuka, dia melihat Xiao Yu duduk bersila, berkonsentrasi pada kultivasi. Akal ketuhanannya menyapu tubuh Xiao Yu, dan dia langsung tersenyum. Sejak kembali ke rumah Li terakhir kali, Xiao Yu telah mengganggunya untuk belajar cara berlatih. Jadi dia mengajari Xiao Yu kungfu tingkat Xuan dari keluarga Li. Sekarang tampaknya latihan Xiao Yu cukup efektif. Hingga saat ini, Xiao Yu sudah memiliki kekuatan puncak surga ke-8 alam Hautian. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar mengerikan. Saat dia sedang merenung, Xiao Yu juga perlahan membuka matanya dan melihat ke atas. "Kakak." Mata Xiao Yu berbinar, dia tiba-tiba melompat, dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Longsing. Li Longsing dengan lembut mengambil peri imut itu, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yu, ini baru beberapa hari, dan kamu telah memasuki lapisan ke-8 alam Hautian." Xiao Yu meletakkan kepalanya di bahu Li Longsing. Hihi, tersenyum, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Ini semua karenamu kakak, yang mengajariku dengan baik, jika tidak, aku tidak akan bisa meningkat begitu cepat." Li Longsing menurunkannya sambil tersenyum, Aku akan berangkat ke ibu kota kekaisaran hari ini, apakah kamu akan ikut?" Xiao Yu mengangguk berulang kali, "Ikut, tentu saja. Kemanapun Li Longsing pergi, dia akan mengikuti." Hanya di sisi Li Longsing dia dapat menyerap vitalitas khusus yang kacau itu dan meningkat dengan cepat. Ini juga alasan utama mengapa dia tidak ragu mengambil risiko serangan balik kemarin, tetapi juga menggunakan metode rahasia untuk membunuh Li Xingkong dan lainnya. Li Longsing adalah harta karun energi yang berkembang pesat.
Siapapun yang berani menyakiti Li Longxing adalah musuh bagi Xiao Yu, dan akan dibunuh tanpa ampun. Li Longxing menemukan tetua agung Li Huidong, memberinya slip giok, dan memberitahunya bahwa jika Pulau Dewa Laut mengirim seseorang untuk membalas dendam, serahkan slip giok ini ke mereka. Li Huidong mengambil slip giok dan berkata dengan enggan, "Tuan rumah, apakah Anda benar-benar ingin pergi?" Li Longxing mengangguk, "Keluarga Tuan telah berulang kali mengirim orang untuk mendesak saya kembali. Sekarang, saatnya saya untuk kembali." Li Huidong bersenandung dan bergumam, "Itu benar, kota Qingyun terlalu kecil untuk menampung naga raksasa seperti Anda Tuan Istana. Dunia masa depanmu harus berada di panggung besar seperti kekaisaran." Li Longxing tersenyum, "Jangan khawatir. Aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu." Setelah selesai berbicara, dia menjelaskan lagi, "Jika orang datang dari Pulau Dewa Laut, ingatlah untuk tidak berkelahi dengan mereka, serahkan saja slip giok ini." Li Huidong bingung bertanya, "Apa yang tertulis di slip giok ini?" Karena slip giok itu dilarang dan disegel, Li Huidong tidak bisa membukanya. Li Longxing berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu tahu, lakukan saja apa yang aku katakan." "Oke Tuan Istana." Li Huidong mengangguk. "Saya akan memanggil semua tetua di mansion untuk salam perpisahan." "Tidak perlu." Li Longxing menggelengkan kepalanya. Setelah menyerahkan semua urusan mansion kepada yang lebih tua, Li Longxing pergi diam-diam bersama Paman Dong dan Xiao Yu. Di rumah wali kota, Tan Shaomo dan Tan Qianqian sudah siap. Beberapa gerbong diparkir berdampingan di gerbang rumah wali kota. Melihat Li Longxing dan yang lainnya datang, Tan Shaomo buru-buru menyapa mereka. "Kakek, di mana Qianqian?" Tan Shaomo menunjuk ke jalan di tengah. "Qianqian dan ibunya ada di gerbong di tengah, kamu duduk di depan, dan aku duduk di belakang." Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Tidak kakek, aku akan mengambil yang di belakang, kamu duduk di depan." Dalam keadaan darurat, yang di belakang semuanya bertanggung jawab, dan bahayanya sangat tinggi. Tentu saja Li Longxing tidak bisa membiarkan Tan Shaomo mengambil risiko. Tan Shaomo berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke, hati-hatilah." Setelah berbicara, dia langsung masuk ke kereta di depannya. Pada saat ini, gerbong di tengah mengangkat tirai, memperlihatkan wajah cantik Tan Qianqian. "Kakak Li, apakah kamu di sini?" Li Longxing mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, ayo berangkat dan mencoba mencapai ibu kota kekaisaran secepatnya mungkin." Setelah mengirim Tan Qianqian ke Akademi Zandao, Li Longxing dapat melakukan urusannya sendiri dengan tenang. Kembali kali ini, dia akan dengan paksa kembali ke keluarga Li dan membuat Li Wangji membayar harganya dengan darah. Bagaimana dengan Teng Kongjing? Saat ini dia sudah tak kenal takut. Setelah latar belakang digunakan, Li Wangji bukanlah lawan sama sekali. "Ayo pergi." Tan Shaomo melambaikan tangannya, dan ketiga gerbong itu bergerak cepat di sepanjang jalan. Gerbong itu baru saja bergerak maju sebentar, dan tiba-tiba berhenti. Li Longxing mengangkat tirai dan melihat, dan menemukan bahwa jalan di depan penuh dengan orang. Orang tua yang memimpin memegang payung besar di tangannya, dan namanya tertulis dengan padat di atasnya. Itu adalah payung langit biru, yang secara spontan diberikan kepada Tan Shaomo oleh orang-orang. Untuk berterima kasih kepada Tan Shaomo atas hal-hal yang telah dia lakukan untuk penduduk kota selama masa pemerintahannya selama bertahun-tahun. Tan Shaomo mengambil payung langit biru dengan air mata berlinang, dan setelah dia dengan putus asa meyakinkan semua orang bahwa dia akan kembali mengunjungi semua orang di masa depan, orang-orang yang datang untuk mengantar mereka dengan sukarela memberi jalan. 3 gerbong meninggalkan kota Qingyun dan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Melihat ke kejauhan, Li Longxing merasa bersemangat. Perjalanan baru akhirnya akan dimulai. Di malam hari di hari kedua, 3 gerbong dari kota Qingyun melaju ke ibu kota kekaisaran saat senja. Ini adalah pusat ekonomi, politik, dan budaya kerajaan Yan Agung, bisa disebut jantung kekaisaran. Di jalan yang luas, orang datang dan pergi, sangat ramai. Di kedua sisi jalan, terdapat banyak gedung tinggi dan berbagai restoran dan toko. Melalui tirai mobil yang sedikit terangkat,
Li Longsing melihat pemandangan zaman minyak goreng yang makmur di luar, dan sesaat dipenuhi dengan emosi. Sejak dia berusia 10 tahun, dalam ujian akar spiritual keluarga, dia ditemukan sebagai pemborosan tanpa akar spiritual, dan dibawa ke kota Qingyun kecil, tempat dia tinggal selama lebih dari 8 tahun. Dan hari ini, dia akhirnya kembali lagi. Kali ini, dia akan membuat para pencuri yang membunuhnya di masa lalu membayar harga darahnya. Yang pertama adalah penatua tertinggi dari keluarga Li, yaitu Li Wangji. Memikirkan hal ini, Li Longsing mau tidak mau menoleh dan melihat ke arah utara kota. Rumah kepala keluarga Li terletak di utara kota. Yang kedua adalah pangeran ketiga yang membuatnya sangat terhina. Li Longsing melihat ke arah kota kekaisaran. Pada saat ini, sosok yang akrab tiba-tiba mendekat. Tan Shaomo tersenyum dan berkata, "Xiao Li, kaisar ada di sini, apakah kamu akan pergi ke Akademi Zandao bersama kami? Atau pulang dulu?" Li Longsing berpikir sejenak dan berkata, "Kakek, lebih baik aku pulang dulu, setelah urusanku selesai, saya akan pergi ke Akademi Zandao untuk menemui Anda dan Qian-Qian." "Baiklah, kita akan berpisah di sini, dan kami akan menunggumu di Akademi Zandao." Tan Shaomo dengan cepat memerintahkan para penjaga untuk berbalik. Kedua gerbong itu melaju menuju Akademi Zandao di selatan kota, dan gerbong yang ditumpangi Li Longsing langsung menuju ke rumah Patriark Li. Li Longsing menurunkan tirai, dan tiba-tiba melirik Paman Dong yang ada di sampingnya. "Paman Dong, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah?" Li Longsing bertanya dengan prihatin. Paman Dong menggelengkan kepalanya, hanya menatap Li Longsing. Setelah sekian lama, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, budak tua ini berpikir bahwa kita tidak boleh kembali secepat ini." Li Longsing tersenyum ketika mendengar ini. "Paman Dong, apakah Anda khawatir bahwa Li Wangji akan mengintimidasiku?" Tentang Li Wangji, Li Longsing telah memberitahu Paman Dong tentang itu. Jika ada orang di dunia ini yang layak dipercaya, hanya Paman Dong, Tan Shaomo, Tan Qian-Qian 3 orang. Namun, tentang Li Wangji, Li Longsing hanya memberitahu Paman Dong. Dia tidak memberitahu Tan Shaomo dan Tan Qian-Qian karena itu adalah masalah pribadi keluarga Li-nya, dan dia tidak ingin Tan Shaomo dan Tan Qian-Qian terlibat. Paman Dong mengangguk, melirik Xiao Yu yang sedang tidur nyenyak di pangkuan Li Longsing, dan kemudian bergumam, "Karena bajingan tua Li Wangji telah menggunakan tipuan padamu sejak kecil untuk menyegel akar spiritualmu, mereka tidak ingin kamu memiliki masa depan yang cerah. Dia pasti tidak akan melepaskannya ketika Li Longsing kembali ke rumah kali ini, sebaiknya kamu cepat mencapai alam melonjak, belum terlambat untuk kembali untuk membalas dendam." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Aku tidak sabar menunggu selama itu. Selain itu, berdasarkan latar belakangku saat ini, sudah lebih dari cukup untuk menangani hal lama ini. Paman Dong, kamu tidak perlu khawatir sama sekali." Paman Dong berpikir sejenak dan tidak membujuknya lagi. Dia hanya menyuruh Li Longsing untuk berhati-hati dalam segala hal. Kereta tiba di rumah Li. Li Longsing menjemput Xiao Yu yang masih tidur, dan turun dari kereta dengan Paman Dong. Keluarga Li seperti binatang buas besar yang bercokol di malam yang luas. Istana yang tak terhitung jumlahnya berbaris, hampir menempati hampir seperempat tanah di utara kota. Inilah keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar Kekaisaran Yan Agung, keluarga alkimia yang diwarisi dari zaman kuno. Di kedua sisi plakat, masing-masing 10 lentera merah besar digantung, menerangi seluruh jalan di depan gerbang utama rumah Li, seterang siang hari. Ketika Li Longsing melompat dari gerbong, puluhan mata menatap ke arahnya. Melihat wajah Li Longsing dengan jelas. Dalam penampilan, pemimpin penjaga dengan cepat memberi perintah untuk membiarkan salah satu anak buahnya masuk untuk melaporkan berita tersebut, lalu menyapanya, dengan sejumlah besar penjaga, memberi hormat dengan ekspresi yang rumit, "Saya akan memberi hormat kepada Poluhou." Suara itu sangat keras hingga bergema di seluruh jalan. Dalam sekejap, pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya berhenti, melihat ke sisi ini satu persatu, dan berbicara banyak.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda yang tidak berguna yang tidak memiliki akar spiritual di masa lalu sekarang telah menjadi Poluhou yang bergengsi dari kerajaan Yan besar kita. Nah, kali ini dia pulang, dapat dikatakan bahwa dia adalah keluarga yang mulia. Li Longsing melambai kepada para penjaga, tidak perlu bersikap sopan. Pemimpin penjaga berkata dengan senyum tersanjung, Tuan muda ke-6, selamat datang di rumah. Patriark telah mengeluarkan perintah, silakan temui dia langsung ketika Anda kembali, dia telah menyiapkan makan malam untuk Anda sebelumnya, untuk menyambut Anda. Sebelumnya, itu adalah pertemuan formal dengan Poluhou, tapi sekarang, itu untuk menutup hubungan, menyebut identitas Li Longsing di keluarga Li. Oke, Li Longsing tersenyum, memeluk Xiao Yu, dan melangkah ke pintu masuk utama rumah Li bersama Paman Dong. Sebelum dia kembali, dia sudah mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga tuannya terlebih dahulu, untuk menguji reaksi tuannya. Dari kelihatannya sekarang, Patriark seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, yang sedang disiapkan sekarang bukanlah jamuan resepsi, tapi jamuan hongmen. Benar saja, tidak lama setelah memasuki rumah Li, sekelompok orang menyambutnya dengan perkasa. Pemimpinnya tidak lain adalah Patriark Li Tiexin. Di belakang mereka adalah para tetua keluarga Li, serta 2 putra dan 1 putri Li Tiexin. Li Longxiang, tuan muda kedua yang mempersulitnya di kota Qingyun belum lama ini, sangat mengesankan di antara mereka. Melihat Li Longsing, wajah Li Longxiang jelas berubah. Haha, keponakan, kamu akhirnya pulang. Li Tiexin melangkah maju, tersenyum dan menepuk bahu Li Longsing dengan tatapan penuh kasih sayang. Paman, Li Longsing menyerahkan Xiao Yu di pelukannya kepada Paman Dong, dan memberi hormat sedikit. Haha, bagus. Paman mendengar bahwa setelah Anda memusnahkan sejumlah besar sisa-sisa dinasti sebelumnya dengan momentum petir yang menyapu kota Qingyun, suasana hati Anda gelisah, dan Anda selalu menantikan untuk kembali lebih awal. Hari ini, kamu akhirnya pulang. Paman telah menyiapkan jamuan selamat datang untukmu sebelumnya. Ayo, kami paman dan keponakan, kita harus minum sedikit malam ini. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. Setelah Li Tiexin selesai berbicara, dia langsung meraih tangan Li Longsing dan melangkah maju. Melihat penampilan antusias sang patriark, semua orang di keluarga Li terlihat rumit. Mata Li Longxiang menyemburkan api, dan wajahnya penuh kecemburuan dan kebencian. Jika saya tahu Li Longsing, bajingan kecil, masih bisa membuat keributan besar di tempat kecil seperti kota Qingyun, saya akan membunuhnya terlebih dahulu untuk apapun yang saya katakan. Sekarang Li Longsing kembali, pasti akan ada pesaing kuat lainnya untuk posisi patriark berikutnya. Kemudian disinilah keluarga Li berbeda dengan keluarga lainnya. Tidak peduli siapa itu, selama mereka memiliki kemampuan, mereka dapat mengambil posisi tersebut. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu, mereka hanya bisa diusir dengan kejam ke cabang yang lebih rendah dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Di aula, beberapa meja makanan dan minuman mewah telah disiapkan. Li Tiexin langsung meraih tangan Li Longsing dan membiarkannya duduk di sampingnya. Para tetua keluarga ada di samping. Adapun Paman Dong dan yang lainnya, mereka duduk di meja yang sama dengan Li Longxiang dan yang lainnya. Li Tiexin mengambil gelas anggurnya dan berkata dengan senyum lebar, semuanya, ambil gelas anggur kalian, pertama bersulang untuk Poluhou, pahlawan keluarga Li saya. Untuk Poluhou, semua orang dengan cepat mengangkat anggur mereka. Anda tidak harus bersikap sopan. Li Longsing mengambil gelas anggur dan meminumnya bersama semua orang. Saat sedang menikmati anggur, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka dengan keras. Puing-puing berserakan di langit, bahkan melukai banyak orang. Li Tiexin tiba-tiba bangkit, dan meraung dengan marah, siapa yang punya nyali untuk datang ke keluarga Li saya untuk menyebarkan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sesuatu berdentang dan mendarat di atas meja di depannya. Itu adalah ordo penatua tertinggi dari keluarga Li. Segera, seorang pemuda dengan wajah dingin mengikuti, matanya tertuju pada Li Longsing seperti ular berbisa. Melihat pemuda itu dengan jelas, raut wajah Li Tiexin berubah lagi. Xie Wei,
apa maksudmu? Xie Wei, murid tertutup dari penatua tertinggi Li Wangji. Orang ini sangat berbakat sejak dia masih kecil, dan diwariskan oleh Li Wangji. Dia melangkah ke puncak surga ketujuh dari alam transenden di usia muda. Mata Xie Wei masih tidak meninggalkan Li Longxing. Dia berkata dengan dingin, "Tuan ingin mengatakan sesuatu?" Li Longxing sampah ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke gerbang keluarga Li. Tolong minta pemiliknya untuk segera mengusirnya. Terkejut, sekarang Li Longxing tidak hanya sia-sia, tetapi juga telah menjadi Poluhou yang terkenal di Kekaisaran. Apa yang dilakukan penatua tertinggi untuk mengusir kejeniusan keluarga yang luar biasa? Seluruh aula langsung mati sunyi. Semua orang memandang Xie Wei dengan tidak percaya. Li Tixin berkata dengan suara yang dalam, "Xie Wei, apakah kamu tidak salah? Keponakanku Longxing bukan hanya kesombongan keluarga Liku, tetapi dia juga dianugerahkan oleh Kekaisaran sebagai markis dari Polu. Otoritas tinggi, bagaimana penatua tertinggi bisa mengusirnya?" Xie Wei berkata dengan dingin, "Aku tidak salah, ini yang dimaksud guru, jika patriark menolak untuk patuh, kamu bisa pergi ke leluhur tua untuk interogasi." Ini, Li Tixin terdiam. Keluarga Li memiliki hierarki yang ketat, dan struktur kekuasaannya seperti piramida yang ditumpuk lapis demi lapis. Berdiri di atas adalah leluhur keluarga Li. Dan di bawah leluhur, ada 3 tetua agung. Di bawah penatua tertinggi, adalah patriark. Oleh karena itu, setelah tetua tertinggi memiliki perintah, bahkan patriark tidak dapat melanggarnya. Jika penatua tertinggi telah melakukan terlalu banyak, kepala keluarga dapat pergi ke leluhur untuk ditinjau. Namun, sekarang leluhur keluarga Li berada pada saat kritis pengasingan dan terobosan. Bukankah merugikan diri sendiri untuk mengganggunya saat ini? Setelah itu memengaruhi praktik leluhur, Li Tixin tidak mampu membelinya dengan 100 kepala. Mungkinkah Li Longxing, keluarga baru, hanya bisa diusir dengan kejam? Memikirkan hal ini, Li Tixin mau tak mau menatap Li Longxing dengan ekspresi rumit. Tapi setelah melihatnya, mau tak mau dia sedikit terkejut. Dia melihat Li Longxing duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, makan tanpa henti, dan minum seteguk anggur dari waktu ke waktu. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat penampilan percaya diri Li Longxing, Xie Wei juga marah. Sejak dia memasuki aula, Li Longxing tidak melihatnya secara langsung. Penghinaan yang tak terlihat adalah yang paling mematikan. Tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Bentak, Xie Wei tiba-tiba menamparkan meja. Seluruh meja runtuh, dan anggur, dan semua hidangan berserakan di lantai. Baru saat itulah Li Longxing melihat ke atas, dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Aku tidak peduli siapa kamu, segera turun dan jilat semua sup di tanah, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Desis. Setelah mendengarkan kata-kata Li Longxing, ada napas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula secara instan. Siapa Xie Wei? Itu adalah murid tertutup yang paling dicintai dari penatua tertinggi Li Wangji, dan dia hampir dibesarkan sebagai putranya sendiri. Dari segi status, dia hampir sama dengan patriark Li Tixin. Bahkan jika Li Tixin melihatnya, dia harus menunjukkan wajah dan menyapanya dengan senyuman. Tanpa diduga, Li Longxing begitu mendominasi, dan menyuruh Xie Wei menjilati sup yang berserakan di tanah. Apakah ini masih sampah yang bisa ditindas semua orang di masa lalu? Hahaha, Xie Wei tertegun sejenak, dan kemudian tertawa dengan marah. Jangan berpikir bahwa kamu beruntung telah memusnahkan sekelompok sisa-sisa dinasti sebelumnya, dan menjadi perampok kekaisaran. Di depanku, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Anda sedikit miskin, Anda bagaikan keledai di depanku, paman ketiga saya, tetapi paman dari dinasti, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan saya? Juga, jika Anda ingin bertahan malam ini, segera berlutut kepada saya, dengan patuh bersujud kepada saya 3 kali, lalu menyelinap di bawah selangkangan saya, jika tidak, ketika saya marah, Anda akan mati tanpa penguburan. Ah! Namun, sebelum dia selesai berbicara, jeritan bergema di aula. Segera setelah itu, di bawah pengawasan semua orang,
Xie Wei terbang keluar dan terbanting keras ke dinding di sampingnya, menyebabkan beberapa retakan di dinding. Xie Wei berjuang untuk bangkit dari tanah, menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, dan meraung tak percaya, kamu berani memukulku bajingan. Li Longxing melangkah maju lagi, mendekat dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menamparkan dengan keras dan menyebar. Aku ditampar olehmu sebelumnya, itu karena aku tidak siap, yang membuatmu, Mata Xie Wei dingin, dan dia terbang mundur, mengejek sambil mundur. Namun, kali ini sama seperti terakhir kali, sebelum dia selesai berbicara, dia terbang terbalik sambil berteriak. Setelah mendarat dengan keras, Li Longxing mendatanginya seperti bayangan, mengangkat kaki kanannya, menginjak kepalanya dengan keras. Xie Wei membuka mulutnya dan mengeluarkan serangkaian teriakan, dan darah dari 7 lubang melonjak. Di tengah tangisan, matanya terbuka lebar, penuh keterkejutan dan keengganan. Dia tidak tahu mengapa alam sampah ini jelas lebih rendah dari miliknya, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menantang surga. Mulut Li Tixin dan yang lainnya terbuka dan membuka mata lebar-lebar, menatap Li Longxing dengan tak percaya. Li Longxing menamparkan Xie Wei untuk pertama kalinya, dapat dikatakan bahwa dia memanfaatkan ketidaksiapannya dan menyerang. Tapi untuk kedua kalinya, Xie Wei membuat persiapan terlebih dahulu, tapi hasilnya sama, yang membuat semua orang berpikir dalam-dalam. Dalam hal kekuatan tempur, Xie Wei tidak sebaik Li Longxing. Kalau tidak mungkin ditampar 2 kali berturut-turut, dan sekarang dia diinjak-injak dengan kejam. Li Longxing mengabaikan kerumunan yang ketakutan di aula, tetapi sedikit melepaskan kaki kanannya, menatap Xie Wei. Kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk hidup, segera jilat sup dan air di tanah, jika tidak, tendangan berikutnya, kamu akan mati. Ini tidak sesederhana pendarahan dari 7 lubang. Xie Wei sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah, dan dia berulang kali memohon, aku akan menjilat supnya, tolong jangan bunuh aku. Li Longxing menendangnya, cepat lakukan. Xie Wei tidak berani membantah, dia berbaring di tanah, menjulurkan lidahnya seperti anjing, dan menjilat sup yang berserakan di tanah. Pada saat ini, melihat Xie Wei terbaring di tanah, Li Tixin dan yang lainnya seperti berada dalam mimpi, dan rasanya sangat tidak percaya. Murid tertutup dari penatua tertinggi yang bermartabat telah menjadi anjing yang patuh saat ini. Setelah sekian lama, Li Tixin terbangun dari keadaan yang sangat mengejutkan itu. Dia meraih tangan Li Longxing dan membujuk dengan keras, keponakan, sebaiknya kamu lari, begitu penatua tertinggi datang, kamu tidak akan bisa selamat hari ini. Ya, meskipun kamu adalah seorang Poluhou, kamu masih tidak ada bandingannya dengan paman ketiga Xie Wei, begitu paman ketiganya menggunakan hubungan kekaisaran, kamu juga akan terkutuk. Banyak tetua setuju, meskipun persaingan internal keluarga Li sangat kejam, sebanding dengan hukum hutan purba di mana yang lemah memangsa yang kuat, semua orang juga memuja yang kuat. Li Longxing telah menaklukkan beberapa tetua dengan kemutlakannya. Para tetua ini juga tidak mau menyaksikan tanpa daya sebuah pembudidaya tak tertandingi di masa depan dengan kejam jatuh sebelum dia benar-benar tumbuh dewasa. Pada saat ini, sosok yang akrab diam-diam melangkah maju dan berbisik, Tuan Muda ke-6, larilah, selama Anda berhasil melarikan diri ke Akademi Zandao, penatua tertinggi tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Li Longxing menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah sesepuh pemujaan dari keluarga Li, Wang Zilong. Ketika dia berada di kota Qingyun, Wang Zilong memberi Li Longxing teknik roh tersembunyi kuno, dan memberi slip giok sebagai hadiah. Dia telah banyak berinvestasi ke Li Longxing, jadi dia tentu saja tidak ingin melihat Li Longxing mati di tengah jalan. Li Longxing tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, jangan khawatir penatua Wang, saya tidak akan pergi malam ini. Aku hanya akan menunggu bajingan tua Li Wangji di sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik kursi penuh dan duduk. Hei, Tuan Muda ke-6, kenapa kamu tidak mendengarkan bujukan?
Tetua Taisang melangkah ke puncak surga kelima dari alam langit melonjak belum lama ini, jika dia datang, apa yang akan kamu gunakan untuk melawannya? Wang Zilong sangat marah hingga alis dan janggutnya bergetar. Dia diam-diam menyesali Li Longsing yang begitu keras kepala sehingga dia takut semua investasinya sebelumnya akan sia-sia. Li Longsing tidak menjawab, tetapi diam-diam menyaksikan Xie Wei tampil di sana. Pada saat ini, raungan menggelegar tiba-tiba bergema di seluruh keluarga Li. Bajingan kecil, beraninya kamu mempermalukan muridku seperti ini, aku akan mencabut hidupmu. Penatua tertinggi, Li Tixin dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka dengan takjub. Wang Zilong duduk merosot di tanah, bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dalam keadaan linglung, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dalam sekejap, langit di atas rumah Li berubah, dan tanah berguncang. Sosok tirani meraung ke arahnya dari arah halaman belakang.